Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Putra Susanto. Kalian bisa memanggil saya Andre. Saya dari manajemen 07 semester 3. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait tugas manajemen sumber daya manusia 2, yang dimana dosen pengampunya Bapak Sunarto SEMSI. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait bab 3, yaitu strategi dan kinerja manajemen sumber daya manusia. Ada pula pengertian strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ialah serangkaian perancangan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan adanya rancangan strategi sumber daya manusia akan berakibat baik untuk perkembangan dan peningkatan kualitas suatu perusahaan dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Di dalam suatu perusahaan, dapat sistem tata kelola yang mengatur sumber daya manusia, atau bisa disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan upaya atau strategi perusahaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya tersebut secara maksimal dengan cara merekrut, melatih, serta memberikan kompensasi pada karyawan. Menurut Mutiara S. Panggabean, manajemen sumber daya manusia ialah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan keputusan hubungan kerja demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan, antara lainnya: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Menjamin ketersediaan tenaga kerja baik masa ini dan masa yang akan datang. 3. Meminimalisir kesalahan dan dalam pekerjaan. 4. Menghindari terjadi kekurangan maupun kelebihan tenaga pekerja atau karyawan. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsinya yaitu manajemen sumber daya manusia berkontribusi sangat besar dalam pengelolaan karyawan agar memiliki kinerja yang lebih berkualitas dengan menerapkan beberapa fungsi, antara lainnya: 1. Perencanaan atau planning. Dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia terdapat beberapa rancangan, yaitu menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam suatu unit kerja tertentu, menentukan jenis pegawai yang dibutuhkan, serta menentukan beberapa banyak jumlah pegawai yang akan dipekerjakan dalam suatu unit kerja tertentu. Perencanaan perekrutan ini dapat juga disebut dengan pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan dilakukan dengan prinsip apa, kemudian siapa. Dengan kata lain, menetapkan apa saja pekerjaan atau jabatan yang mengalami kekosongan atau dibutuhkan, kemudian siapa saja yang akan menempati jabatan tersebut. Lalu yang kedua, ada perekrutan. Perekrutan ialah proses pencarian sumber daya manusia yang dibutuhkan, yang dimana dapat mengisi kekosongan jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada seleksi. Kegiatan ini masih erat hubungannya dengan proses rekrutmen dalam rangka mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Proses seleksi ini bertujuan untuk menentukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia dari proses rekrutmen. Proses seleksi ini terdiri dari penerimaan CV. Kemudian, kandidat yang memenuhi kriteria perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Divisi HR akan memberikan beberapa tes seperti tes tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima di perusahaan. Lalu yang keempat, ada orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi ialah proses perkenalan tempat kerja, pekerjaan apa yang akan ditempati dan posisi apa yang akan dijabat, serta pengenalan struktural dalam perusahaan. Kegiatan orientasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, memperkenalkan tugas seorang karyawan. Ketiga, memperbaiki ekspektasi karyawan akan pekerjaannya. 4. Memperbaiki performa karyawan.
dan meminimalisir pengunduran diri. Pelatihan ini ialah proses pembelajaran untuk melatih pegawai mendapatkan keahlian, pengaturan, serta sikap yang mampu meningkatkan kinerja pegawai. Lalu yang kelima ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ialah kegiatan membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode sesuatu dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Dalam evaluasi kinerja ini terdapat kegiatan laporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan yang terpilih. Divisi HR telah memiliki standar tertentu untuk mengevaluasi karyawan. Dengan kegiatan evaluasi kinerja ini, karyawan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan dan belajar agar dapat melakukan pekerjaan dengan cermat, baik, benar, dan cepat. Lalu yang keempat ada penghargaan, promosi, transfer, dan penurunan pangkat. Penghargaan merupakan hasil dari kontribusi pegawai kepada sebuah perusahaan atau organisasi yang bertujuan ialah untuk mempertahankan kinerja pegawai atau mempertahankan produktivitas pekerja. Terdapat pula promosi yang diberikan kepada pekerja yang dinilai mampu lebih baik dan dinilai memiliki potensi yang lebih baik dari tingkat jabatan yang dimilikinya saat ini, yang tujuannya untuk menyesuaikan kemampuan pekerjaan dengan pekerjaan ini. Lalu ada pula transfer atau mutasi dilakukan saat kinerja pekerja dinilai kurang tepat dengan posisi yang dijabatnya dan harus dipindahkan ke lokasi atau jabatan lainnya yang lebih sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu yang ketujuh ada pengintegrasian, ialah kegiatan menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan dengan tujuan yang terciptanya kerjasama yang saling memberikan kepuasan. Usaha ini dilakukan dengan melalui hubungan antara manusia atau human relation, serta motivasi kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama, dan collective bargaining. Lalu yang kedelapan ada pemeliharaan. Maintenance atau pemeliharaan ialah usaha meningkatkan dan mempertahankan kondisi mental, fisik, dan sikap karyawan agar tetap loyal pada perusahaan dan bekerja secara produktif. Lalu yang kesembilan ada pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja terjadi kepada seorang karyawan karena karyawan tersebut melakukan hal yang melanggar norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga dengan terjadinya pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. Lalu di sini ada strategi pengembangan SDM di perusahaan. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan demi mengembangkan SDM dalam perusahaan, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menalurkan ide dan gagasan mereka. Dikarenakan dalam pengembangan suatu perusahaan sangat dibutuhkan kontribusi dari setiap karyawan yang bertugas sebagai roda penggerak suatu perusahaan, sehingga haruslah mempertimbangkan seluruh ide dan gagasan dari setiap karyawan. Lalu yang kedua ada memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan lainnya agar dapat berkembang dan meningkatkan potensi dalam diri sendiri, serta menimbulkan rasa daya saing ke arah yang lebih baik. Dengan adanya kompetisi tersebut dapat mengembangkan perusahaan secara pesat. Lalu yang ketiga, mengadakan program pelatihan pada karyawan. Terdapat beberapa jenis pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk menempa potensi karyawan. Antara lain, skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Selanjutnya, ada indikator-indikator strategi sumber daya manusia. Berdasarkan Hasibun 2000, indikator yang diukur dari metode pengembangan yang diterapkan antara lain sebagai berikut. 1. Prestasi kerja karyawan. Apabila prestasi atau produktivitas kerja karyawan telah mengikuti pengembangan, baik kualitas maupun kuantitas kerja meningkat, maka metode pengembangan dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Tapi, jika prestasi kerjanya tetap, berarti metode pengembangan yang dilakukan kurang baik, sehingga diadakan perbaikan. Lalu kedua, ada kedisiplinan karyawan.
Jika kedisiplinan karyawan setelah mengikuti pengembangan semakin baik, berarti metode pengembangan yang dilakukan baik. Tetapi jika kedisiplinan tidak meningkat, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. Lalu ketiga ada absensi karyawan. Jika absensi karyawan telah mengikuti pengembangan menurun, berarti metode pengembangan yang dilakukan cukup baik. Tetapi jika absensi karyawan tetap, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. Yang keempat ada tingkat kerusakan produktivitas alat dan mesin. Jika tingkat kerusakan produktivitas alat dan mesin karyawan setelah mengikuti pengembangan berkurang, berarti metode pengembangan yang dilakukan baik. Tetapi sebaliknya, jika tetap, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. Yang kelima ada tingkat kecelakaan karyawan. 6. Tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu. 7. Tingkat kerjasama. 8. Tingkat upah insentif karyawan. 9. Prakarsa karyawan. 10. Kepemimpinan dan keputusan manajer. Selanjutnya, pengertian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Kinerja berasal dari bahasa Inggris performance, yang berarti pekerjaan, perbuatan, penampilan, pertunjukan. Ada yang memberikan pengertian bahwa performance merupakan definisi dari hasil kerja atau prestasi. Selanjutnya ada standar kinerja. Standar kinerja diperlukan untuk membimbing perilaku pekerja untuk menyesuaikan dengan standar yang telah dibangun, dan juga standar kinerja dibutuhkan sebagai dasar bagi kinerja karyawan agar dapat dinilai secara efektif dan jujur. Penilaian kinerja menjadi menyimpang tanpa adanya standar kerja. Penilaian tanpa standar kinerja seringkali mengandung evaluasi subjektif, bias, dan juga terbawa perasaan. Penetapan standar kerja harusnya memperhatikan beberapa hal, yaitu identifikasi konsumen yang jelas, identifikasi stakeholder yang jelas, hasil survei periodik mengenai mutu, dan macam-macam hal yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, pengaruh strategi SDM terhadap peningkatan kinerja karyawan dan organisasi. Sutina 2014 menyatakan bahwa perusahaan yang terus berupaya untuk meningkatkan skill dan ability yang merupakan investasi human capital dapat membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik. Sedangkan peran strategi sumber daya manusia dalam organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan ialah mengarah strategi sumber daya dan kemauan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya manusia sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, dengan strategi manajemen sumber daya manusia yang baik dan terstruktur, maka akan semakin baik pula kinerja karyawan serta kinerja instansi atau organisasi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.